Pas mau nikah, ternyata calon istri saya cur. Saya tetap maafin dia mas, tapi dia masih jadi cur. Dia sering sama bos saya. Saya juga capek sama kerjaan saya yang harus ngelayanin dia sama temen-temennya mas. Saya butuh uang buat bantu tabungan nikah. Mereka main kenceng banget, saya dengar suara desah-desahan bos saya, terus keluar. Ya udah, saya juga keluar. Saya pernah mas dilabrak sama istrinya, disamperin, saya diteriakin blay lo, pacur lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di Hipnotis Uya Kuya. Bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dan sebelum kita hipnotis dua pasangan ini mau nikah ya katanya ya? Iya. Ya. Tapi yang cowoknya kayaknya iyanya terpaksa ya. Oke. Iya. Nah, saya juga pengen minta doa restu buat teman-teman juga. Karena saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional dari PAN. Jadi untuk dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Jadi warga Jakarta Selatan, warga Jakarta Pusat, dan PMI atau WNI yang ada di seluruh dunia, di luar negeri bisa pilih saya. Caranya, kertas surat suaranya warna kuning. Nanti ada kertas surat suara warna kuning. Oke, dibuka. Cari nanti di dalamnya ada banyak sekali lambang partai. Cari dulu partai saya apa? PAN. Partai PAN nomor 12 ada di sebelah kanan, baris ketiga dari atas. Ketemu partai PAN nomor 12, jangan dicoblos partainya. Yang dicoblos adalah nama sayanya, nama Uya Kuya, caleg. Uya Kuya nomor urut 2. Cus, lobangin. Ya, di sini. Dan setelah dicoblos Uya Kuyanya sampai bolong ya. Sampai bolong, benar-bolong, ditutup lagi kertas kuning. Jadi kalian buruan ya. Pilih, daripada pilih yang nggak kenal ya. Orang yang nggak tahu siapa, cuma spanduknya doang ada di jalan. Orang yang nggak pernah turun ke masyarakat, rugi. Nanti pas jadi DPR, kalau orang yang nggak pernah turun, pasti juga masyarakat dicuekin ya guys. Mendingan yang udah jelas-jelas aja, bantu orang. Ya, bantu masyarakat dengan segala macam permasalahannya. Dan untuk istri saya juga maju menjadi calon anggota DPRD dari Partai PAN juga. Kertas surat suaranya istri saya warna biru. Untuk warga yang tinggal di Jakarta Selatan, khususnya Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Pesanggerahan, ada istri saya. Nanti kertas surat suaranya warna biru, dibuka, cari Partai PAN juga sama, ada di sebelah kanan. Setelah itu Partai PAN nomor 12, lambang matahari, cari caleg nomor urut 2, ada Astrid Kuya. Coblos di Astrid Kuya nomor 2. Blubuk, sampai bolong. Oke? Jangan lupa 14 Februari guys. Coblos datang ke TPS. Oke, sekarang ada Diego. Halo. Diego siap ya? Siap. Kamu duluan hipnotis. Iya. Oke. Kita pulang aja lah, ngapain sih kesini? Gak apa-apa, kan kita mau nikah. Jadi biar tahu aja. Oh, biar... kamu kayak ngomongnya kayak nyindir gitu sih kayak. Hah? Ya sebenarnya kan biar saling tahu aja, biar unek-unek semua keluar kan mau nikah kan om. Iya. Jadi biar saling tahu gitu kan. Oke. Aku sama calon istriku. Oke, Diego tinggal di mana? Aku di Jakarta Timur. Di Timur. Kamu tinggal di? Aku di Jakarta Selatan sih, di Kemang. Oh, KTP-nya? KTP-nya Jakarta Pusat. Mus, pilih Uya Kuya bisa dong. Bisa. Oke, ya udah. Sekarang gini. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan gitu. Guys, matanya putih, guys. Ada orang yang begitu tidurnya matanya putihnya doang kelihatan nih. Serem juga ya. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung. Untuk orang yang saya sentuh dengan sugesti saya, katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut, Diego. Ada unek-unek apa kamu, Diego, sama calon istri kamu nih? Kenapa? Saya sebenarnya kesini karena pengen memastikan kalau istri saya itu cur atau bukan. Hah? Apa sih, gimana maksudnya? Wah, ngaco nih pacar lo. Hah? To the point begini? Kenapa sih? Kenapa? Karena apa? Coba tenang, kita denger gitu ya. Karena saya kan trauma ya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah nikah siri, cuman bertahan 4 bulan. Soalnya ya mantan istri saya itu juga cur. Lo pernah nikah? Oke, lo nggak tahu? Nggak tahu, dia bilang selama ini dia belum pernah nikah. Ya udah kayak kita, makanya saya mau selingkuh sama dia nggak pernah cerita kalau statusnya itu duda. Jadi lo pernah nikah dulu? Terus Pernah. berapa lama nikahnya? Saya cuma nikah 4 bulan. Saya nikah awalnya juga nggak tahu kalau dia itu tuh cur.
istri kamu yang dulu nih? Iya. Terus? Saya masih pacaran dulu, nggak tahu kalau dia itu pelacur. Tapi pas mau nikah, saya dibilangin tuh sama temen dia. Saya dikirimin semua bukti-bukti semua mas. Semua foto, video, foto dia waktu lagi video shoot gitu, sama om-om juga. Wah gila itu, loh, dunia apa, saya hancur. Lo beda dong sama foto model panas tuh beda dong, gimana sih? Tapi dia sama om-om gitu mas. Dia sering dibawa-bawa juga. Itu sebelum nikah tuh? Sebelum nikah. Terus? Tapi itu kan mas pasti pacaran sama saya ya. Terus saya kaget kan. Nah akhirnya ya udahlah, saya kasih tahu ke dia. Tapi saya maafin dia mas karena naifnya saya sayang saudaraan sama dia mas. Akhirnya dia minta maaf dan dia udah nggak mau jadi pelacur. Iya saya nikah mas. Kamu nikahin dia? Saya menikah. Terus? Yang lebih parahnya lagi, dia udah janji buat nggak jadi pelacur kan. H-1 mau nikah itu ada nomor baru masuk. Dia bilang katanya kalau calon istri saya ini masih jadi pelacur. Akhirnya saya nggak percaya. Saya bilang saya pakai nomor baru gitu. Saya tes, saya kontak katanya yang balas beneran istri saya. Saya ajaklah ke hotel. Saya tunggu di kamar hotel. Terus saya deg-degan mas. Saya deg-degan. Ketok pintu tuh orangnya. Saya berdoa kan. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan mah bukan istri saya. Iya, calon istri berarti belum nikah tuh? Bukan, belum. Mudah-mudahan bukan calon istri saya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Tapi pas dibuka pintunya, ternyata calon istri saya mas. Kaget, sama-sama kaget dong? Kaget mas saya mas. Yang lebih kaget siapa? Dia langsung lari. Terus? Dia langsung lari. Kita berantem di lobi. Kita berantem di lobi hotel. Saya tetap maafin dia mas. Tapi dia janji kalau nggak bakal jadi pelacur lagi. Malah setelah kejadian itu marah-marah di lobi. Kita saling maafan. Kita jadi malam pertamanya ya di hotel itu sebelum nikah. Jadi kamu malam pertama sebelum nikah? Iya, ya karena saling tahu kan udahan ya. Dan saya juga udah pesen hotel. Sayang jadi? Sayang mas, saya juga nyesel mas. Kepercayaan saya hilang sebelum nikah. Cuman waktu berapa jam doang. Begitu? Lo nggak bisa nahan tuh? Ya gimana mas, sedangkan itu kan udah mau jadi calon istri saya kan ya. Karena kan saya juga bingung kan ya mas ya. Saya udah terlanjur booking hotel. Saya udah DP istri saya itu mas. Oh jadi istri kamu DP udah? Udah 750.000. Oh, oke. Terus? Terus karena kami udah saling tahu dan besoknya juga mau nikah kan sama aja ya hari ini sama besok. Iya. Ya udah malam itu kita langsung aja di hotel. Jadi belum nikah tuh? Belum mas, besoknya kita mau nikah. Pas saya itu kan mas ya. Tapi emang bener mas, istri saya itu mainnya jago mas. Saya tuh kayak dijepit-jepit gitu mas. Oh gitu? Jago goyang. Emang dia kayaknya pemain handal sih mas. Oh gitu? Tapi kamu tetap kawinin besoknya? Ya mau gimana? Dia udah nggak mau jadi pelacur lagi kan ya. Dan saya juga udah main. Jadi kepercayaan saya tuh hilang waktu malam itu juga mas. Padahal tinggal besok lo kawin? Iya. Lu pada saat itu lo masih berjaga tuh? Masih berjaga banget mas. Saya ngejaga tuh bertahun-tahun dari dulu. Saya nggak pernah mas nahan godaan mas. Karena niat saya cuma buat istri saya seorang. Saya pengen istri saya tuh istri baik-baik gitu mas. Tapi saya dapetnya pelacur mas. Tapi kan itu juga nggak terlalu dosa-dosa banget kan ya mas? Lah kok gimana nggak terlalu dosa-dosa banget? Soalnya kan berapa jam lagi udah jadi istri saya. Dosanya juga cuma 50% cuman. Emang ada gitu ya? Iya. Tapi akhirnya sama istri kamu tuh kan cerai tuh? Cerai mas. Gara-gara apa? Dia pas kita nikah dapat 4 bulan tuh ya mas ya. Jadi udah gak jadi pelacur lagi tuh? Nah parahnya lagi mas, ternyata selama nikah itu dia masih tetap jadi pelacur. Nah yang lebih saya sakitnya tuh saya malu mas. Ternyata dia sama om-omnya tuh bos saya sendiri mas. Hah? Iya. Sampai teman-teman kantor pada tahu. Selingkuh sama bos kamu? Iya mas, dia sering sama bos saya. Malu saya mas, jadi omongan teman-teman kantor.
Akhirnya saya keluar lah dari kantor. Udah saya malu. Akhirnya saya ceraikan dari situ mas. Karena dia nggak mau berhenti jadi cur. Oke, cerai tuh akhirnya? Iya cerai mas. Soalnya ya saya malu. Nah setelah itu kan saya sakit hati bener ya mas ya. Saya trauma sama cewek mas. Saya setahun saya nggak bisa move on mas. Saya sama cewek tuh kayak nggak gairah gitu. Saya nggak bisa ngeceng kalau lihat cewek-cewek seksi mas. Oh gitu? Selama berapa lama tuh? Udah setahunan lebih mas, karena sakit hati itu dari mantan istri saya. Harus coba Ohimen ini. Nanti gue terangin. Oh gitu ya? Nah tapi akhirnya ketemu sama Ara, itu gimana ceritanya? Saya ketemu sama Ara ya main gitu mas. Terus saya sebenarnya tuh curiga mas sama cewek saya ini mas. Kalau dia itu sebenarnya juga cur. Soalnya kan dia sering pulang malam diantar om-om. Terus pakainya seksi gitu kan. Terusnya mas ya, di tas dia ada struk-struk bekas bookingan hotel gitu mas, yang cuman semalam. Kan apalagi ya kalau bukan habis ngelayanin hidung belang. Mas, itu nggak bener. Itu bukan punya saya, mas. Oh gitu? Iya, Siapa itu punya saya, itu punya bos saya. Kamu kerja apa sih? Saya tuh asisten pribadi, mas. Oke, terus? Iya. Saya tuh cuman bantuin lainin ya bos-bos saya aja sama rekan-rekan kerjanya, mas. Oke. Nah sekarang lu udah pacaran berapa sama Ara nih? Berapa lama? Saya pacaran udah hampir setahun mas sama dia. Iya. Saya udah sayang bener sama dia mas. Tapi kan kita jadi laki-laki juga pengen yang calon istri. Apalagi saya udah mau nikah nih sama dia mas. Saya curiga mas, di tas dia mas selain struk itu ada kondom, ada pembesar, ada penguat gitu. Terus ada kayak dildo gitu mas. Itu juga kan Dildo apa sih? Dildo tuh kayak yang kotor-kotoran gitu mas. Gimana tuh bisa nemuin tadi? Ya kan saya kan mau ngambil tisu basah ya. Pas saya buka kan mas ya, kok kayak ada lembek gitu. Nah bentuknya kayak beda gitu mas. Pas saya keluarin, nah kok bentuknya gitu ya, kayak kontolan gitu ya. Saya kaget dong. Terus saya pencetin tuh kayak geter-geter sendiri gitu mas. Kan parah ya. Iya. Itu kalau nggak buat mereka main mania seks gitu, buat apa lagi? Siapa yang nggak curiga mas? Oke. Itu baru terjadi berapa waktu ini? Kamu nanya nggak sama cewek kamu? Masa iya saya nanya, itu ada kalau siapa di tas kamu? Oh iya. Mana gede lagi mas? Kan saya jadi minder ya. Oh minder, kenapa? Ya kalau saya nggak segede itu mas. Oh gitu. Mana hitam lagi punya saya. Iya. Pakai diterangin lagi. Iya. Oke, terus habis itu sekarang kamu curiganya dia? Saya curiganya kalau dia tuh bener-bener acur kayak mantan saya yang sebelumnya mas. Kayak mantan istri saya. Soalnya tuh sekarang dia mainnya sering ke klub-klub gitu. Sering minum-minum alkohol. Karena pernah tuh saya malam-malam kan main ke rumah dia pulang kerja. Saya ciuman sama dia mas. Terus dia tuh kayak bawa alkohol gitu mas. Kan kita jadi laki-laki tahu ya mana alkohol mana bukan. Terus nih ya mas ya, dia tuh sering pakai penyumbal-cumbal payudara gitu mas. Dia kalau keluar gitu tetenya gede mas. Sekarang aja nih mas dia nggak pakai penyumbal payudara karena sama saya mas. Biasanya mah tetenya gede mas. Kamu apaan sih ngomong kayak gitu? Bodoh banget. Terus ya mas ya, sekarang mah baju dia tuh seksi-seksi mas. Sekilan-sekilan, terus kayak udel-udelnya tuh dikeliatin. Terus cuma nutup peteknya doang mas. Kadang mas dia mau kerja apa mau apa gitu kan ya. Saya pernah tuh ngantar dia mas. Saya cuma ngantar aja jadi ngacang sendiri mas. Kamu ngomong apa sih? Ngawur aja deh ngomongnya. Ya oke, kamu ini hipnotis. Oke, terus? Ya kan saya jadi nafsu ya, tapi kan gimana lagi gitu kan. Makanya dari situ mas saya kayak curiga mas kalau dia ini takutnya sama kayak mantan saya yang sebelumnya mas. Kayak mantan istri saya yang jadi p***cur itu. Terus kan gara-gara dia itu mas, sering nganter dia, sering lihat dia kerja tuh, saya malah sering jadi coli sendiri mas. Mas udah deh, udah mulai ngelantur dia ngomongnya mas. Mending bangunin aja. Apanya? Diegonya bangunin mas. Oke. Terus kenapa kalau lo mau curiga udah putusin aja? Enggak mas,
Dia yang cuman bisa ngembalin nafsu saya, Mas. Selama setahun kan saya nggak nafsu sama cewek ya. Iya. Dia yang bisa ngembalin nafsu saya ke cewek, Mas. Makanya saya susah kalau mau pisah sama dia lagi, Mas. Udah Mas, bangunin cepetan, udah mulai ngawur dia. Oke, ya udah. Gini deh, jangan nuduh yang enggak juga. Tanya ituan siapa gitu. Tapi emang ada di tas kamu tadi? Gak ada, Mas. Hah? Gak ada. Dia ngarang aja itu. Gak ada saya nyimpen kayak gituan di tas. Oke. Nggak ada tuh? Gak ada. Oke, ya udah. Mendingan tanya mak pacar kamu aja, udah nggak nanya aja ngapa itu barang siapa, kenapa. Mendingan kita pendam sendiri, jangan bertanya-tanya kan? Iya, Mas. Ya, ngomong belak-belakan. Apalagi mau nikah sama dia, harus terbuka. Ntar kayak cewek kamu yang dulu, ya? Iya, Mas. Maksudnya Mas udah saya cur? Enggak, maksudnya karena dia nggak terbuka, takutnya kayak yang dulu dia jadi, ngerti nggak sih maksud gue? Bukan dulu, enggak, tenang, enggak tenang, mbak. Gue orangnya positive thinking kok, ya. Saya gak terima di sini nih kalau dituduh pelacur. Ya enggak kan, gue nggak ngomong, maksudnya takutnya kalau dia nggak terbuka, jadi kayak sama yang dulu, jadi nggak terbuka, jadi ngerti sih maksudnya berantakan gitu loh, nggak harmonis. Enggak, gue nggak nuduh lo, bener, enggak. Ya udah ikuti saya aja Mas. Mau lo? Ya mau, saya buktiin kalau saya bukan pelacur. Oke, ya udah nanti. Bagus nih, ini berani. Gue juga nggak percaya kata dia, ini salah sangka pasti. Ya udah, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Maksudnya apa ngomong kayak gitu, Diego? Kamu ngapain kayak gitu nuduh-nuduh aku? Nuduh apa? Lah. Kayak aku. Ya udah, sekarang lo mau duduk di sini apa enggak? Udah, kita fair-fairan aja deh. Biar dia tahu saya tuh kayak gimana, kerjaan saya apa. Nah, itu kan lebih enak. Ya udah, yuk sini. Ayo, oke, yuk. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati ini. Oke, kamu yakin ya? Yakin. Yakin ya? Yakin, saya yakin. Yakin. Oke, buat teman-teman PMI juga, pekerja migran Indonesia yang ada di seluruh dunia, udah pernah denger belum lagu ciptaan gue, lagu buatan gue yang gue bikin buat gue persembahkan untuk seluruh PMI di seluruh dunia. Judulnya Berjuta Rindu. Ada di YouTube gue. Ini cuplikannya nih. Kaulah pahlawan untuk negaramu. Kaulah pahlawan keluargamu. Tetap berjuang walau kau tahan berjuta rindu. Oke, tadi tuh videonya isinya adalah teman-teman PMI yang udah ngirim email ke gue. Jadi isinya adalah kalian-kalian semua. Gue persembahkan, gue dedikasikan buat seluruh teman-teman PMI yang kangen sama keluarga tercinta di Indonesia. Semoga suka. Nonton fullnya di YouTube Uya TV, Berjuta Rindu. Oke. Dan sebelum kita hipnotis Ara, kita juga gue pengen ngomong bahwa ini ada produk namanya Ohimen. Ohimen adalah minuman serbuk untuk penambah stamina para pria. Rasanya apel Jepang. Ini cocok nih buat lo nih, ya. Pria berusia di atas 40 tahun pasti mengalami penurunan stamina karena kesibukan pekerjaan dan pikiran itu mempengaruhi menurunnya stamina. Jadi alih-alih membuat gairah juga menjadi turun. Dan hal ini yang mengakibatkan hubungan suami istri tidak menjadi harmonis. Ohimen menjadi solusi untuk kembali hidup menjadi bergairah dengan kembali harmonis hubungan suami istri. Menjadi lebih perkasa layaknya pria umur 25 tahun. Karena dengan minum Ohimen ini, aliran darah kembali menjadi lancar sehingga mempengaruhi juga aliran darah ke area vital laki-laki, Mr. P. Hubungan jadi makin mesra. Ohimen juga aman diminum buat yang sakit jantung atau diabetes, memiliki izin BPOM dan halal. Ini terbuat dari bahan herbal jadi aman. Ya, tidak ketergantungan juga. Reaksinya biasanya 3-5 jam setelah minum. Karena ini bahan herbal. Kalau obat kimia emang cepet, tapi ada resikonya. Cobain. Kalau udah nyoba, nanti kirim komen ya. Bisa dibeli di marketplace yang ada selama ini. Oh gimana? Itu belinya di mana, Mas? Oh, kenapa bang? Gak apa-apa, nanya aja, kan mau nikah. Oh iya. Curiga dia. Iya. Ada di macam-macam Tokopedia dan Shopee dan lain banyak ya. Oke, sekarang yakin ya? Yakin Mas. Oke, geser dikit. Maju. Oke.
Tarik napas yang dalam dari hidung. Oke, lihat sini, lihat sini. Tarik napas yang dalam dari hidung. Sini dong. Kan mana gue tahu, gue nggak. Ya kan ke situ Mas, calon Kan istri bukan saya, gue yang Mas. kesini, dia yang tidur kesini. Iya sih. Oke. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Ara, to the point nih. Gimana tanggapan lo tadi tuduhan dari Diego kalau lo adalah dituduh wanita nggak benar lah? Jujur Mas, saya sakit hati sama semua ucapannya dia Mas. Saya tuh kerja, nabung buat biaya nikah juga sama dia. Saya nggak jadi pelacur Mas. Jujur saya juga capek sama kerjaan saya. Bos saya yang suka semena-mena sama saya Mas. Saya yang harus ngelayanin dia sama temen-temennya Mas. Gimana? Bos saya tuh maniak seks Mas. Itu dia yang barang yang dia temuin itu punya bos-bos saya Mas. Emang ada di tas kamu? Ada Mas. Jadi gimana? Saya yang pesenin hotel segala macem, bahkan sampai cari cewek-ceweknya Mas buat bos saya. Itu bukan punya saya Mas. Terus lo yang pesenin hotel-hotelnya? Iya Mas, saya yang pesen semuanya. Dari yang ada bathtubnya, yang ada ruang tamunya. Saya nunggu di ruang tamu, mereka main kenceng banget Mas. Saya dengar suara desah-desahan bos saya sama... Kamu di mananya tuh? Saya di ruang tamu, di sofa Mas. Di ruang tamu hotel? Iya. Oh, kamar yang Di hotel kamar. ada ruang tamunya? Iya. Tapi mereka nggak di ruang tamu kan? Mereka di kamar. Suaranya berisik banget Mas, desah-desahan mereka. Kadang juga mereka buka pintu kamarnya terus keluar. Ya udah saya juga keluar. Saya buka pintu hotelnya. Saya nunggu aja di luar daripada saya harus dengar suara-suaranya mereka. Terus apa yang kamu bertahan, bikin kamu bertahan masih? Kamu masih kerja sama bos kamu itu nggak? Udah enggak Mas, karena saya muak kerja di sana. Saya kerja juga buat bantu tabungan nikah sama biaya perobatan nyokap saya. Oh, ibu kamu kenapa? Nyokap saya sakit Mas. Aha. Makanya saya butuh uang buat biaya berobat. Terus? Kalau saya nggak kerja ya saya nyari uang dari mana? Nggak mungkin dong saya minta tolong sama calon suami saya. Karena kan dia cari uang juga buat biaya kita nikah. Ya, saya juga sebenarnya capek Mas kerja kayak gini, neken-neken saya terus. Bahkan ya dia pernah Mas mau jual saya ke temennya buat proyek gede, mau jual saya ke temennya buat proyek gede. Terus? Akhirnya karena itu saya muak Mas, dia udah makin kurang ajar. Dulu saya di video-videoin sama dia. Videonya tuh video dari badan saya Mas. Tapi kamu pakai baju kan? Iya, video saya lagi kerja Mas. Oh. Lagi mungkin kayak lagi nyiapin minumannya buat dia. Iya. Dia video-video saya Mas. Badan-badan saya. Kenapa kamu nggak labrak aja laporin? Dia bos saya Mas, saya nggak berani, nanti saya dipecat. Ya akhirnya saya mutusin buat saya resign Mas. Ya sekarang lu udah keluar? Udah Mas, saya udah keluar. Soalnya kerja tapi? Kerja. Lo kerja di mana sekarang? Di restoran Mas. Jadi apa? Saya jadi pelayan. Saya nganter-nganter makanan, nyiapin meja. Saya mending kerja kayak gitu Mas daripada sama bos saya yang sebelumnya. Tapi kamu cinta sama Diego? Cinta Mas, kalau nggak cinta nggak mungkin saya mau bertahan sampai nikah Mas. Apa yang bikin lo suka sama Diego? Diego baik, dia perhatian, bahkan sama keluarga saya juga. Dia bertanggung jawab sama ucapannya dia. Dia nggak neko-neko. Cuman ya kadang dia pelin-pelan, gak bisa fokus sama apa yang diomongin. Tapi tetep Mas, saya sayang banget sama dia. Dia bertanggung jawab banget jadi laki-laki. Dia juga nggak pernah kasar sama saya. Tanya juga Mas, dia minum alkohol tuh, baunya tuh alkohol banget Mas. Oke, Coba lo suka minum alkohol, mabuk-mabukan nggak? Sejujurnya mah enggak Mas. Itu saya dipaksa sama bos saya. Terus? Mau nggak mau saya juga harus minum Mas, karena lagi emang nemenin bos saya ketemu kliennya. Coba tanya Mas, dia pernah sama bosnya pernah gituan nggak? Waduh, lu pertanyaannya vulgar amat. Kan ya kita nggak tahu ya. Iya. Dia udah sering ke hotel bareng, minum dicekokin sama bosnya. Jangan-jangan dia udah pernah gituan sama bosnya kan kita nggak tahu. Oke. Lo pernah berhubungan sama bos lo nggak, gue tanya nih? Nggak pernah Mas. Cuman dia pernah bilang kayak gini sama saya, dia nyolek saya terus petik mangga dong. Ya saya nggak tahu kan. Langsung aja saya jawab, hah apaan bos?
kayaknya lagi nggak musim mangga deh. Wow, hey. Begitu? Iya, saya jawab kayak gitu, Mas. Oke. Tapi lo nggak pernah berhubungan sama bos lo? Nggak pernah, Mas. Saya aja suka jijik ngeliat dia berhubungan sama cewek-cewek itu. Saya pernah, Mas, dilabrak sama istrinya, disamperin. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, cuman mesenin hotel doang buat bos saya. Saya diteriakin segala macam, jablay lo, pacur lo, digitu-gituin, Mas. Oke. Tapi lo nggak bener kan yang dituduhin nama Diego ini, lo Nggak bener. bukan cewek nggak bener kan? Nggak bener, Mas. Saya nggak pernah ngapa-ngapain Dan lo sama sekarang bos kerja saya. di restoran justru untuk menghindari kerja sama bos lo. Iya, Mas. Saya mending kerja di restoran, ngindarin bos saya yang dulu itu. Oke, sekarang lo tinggal di mana tadi, Kemang? Iya, Tapi lo KTP Jakarta Pusat. iya, Mas. Kenapa? Karena kan lebih dekat sama kerjaan, Mas. Kalau PP saya buang-buang waktu. Tapi nanti pemilu lo ikut nyoblos nggak? Ikut, pasti saya pulang. Di mana sih rumah lo Jakarta Pusat nih? Di Kemayoran. Di Kemayoran. Oke, lo nyoblosnya di mana nanti? Pasti di rumah, di Kemayoran. Oh gitu ya, jangan lupa. Nanti jangan lupa coblos Uya-Kuya. Iya, DPR Mas. RI-nya ya. Siap, Mas. Sugesti. Di rumah lo ada berapa orang yang punya KTP? Banyak sih. Berapa orang? Semuanya kayaknya. Berapa orang tuh kira-kira? Orang tua saya, kakak saya berarti 5. 5. Semua Jakarta Pusat tuh KTP-nya? Iya, Jakarta Pusat semua. Jangan lupa ya, pokoknya dia bilangin keluarga kamu Jakarta Pusat coblos Uya-Kuya ada Partai PAN, kertas suara warna kuning. Oke, Iya. Mas. Masuk Pak Eko. Emang boleh? Emang boleh? Buat warga Jakpus, Jaksel, dan PMI di luar negeri, ayo coblos Uya. DPR RI kertas warna kuning. Kalau istri saya, buat warga Jaksel yang di Kecamatan Setiabudi, Pesanggeran, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, coblos kertas warna biru DPRD Astrid Uya. PAN juga. Tenang Mas, saya juga pasti nyoblos Mas Uya sama Mbak Astrid. Tadi KTP lo di mana KTP? KTP gua di Lampung sih. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Ya siapa tahu aja bisa, Lampungnya Mas. di mana Lampungnya? Lampung Timur, Lampung Timur itu bukan di Lampung begal. Metro, bukan Metro. Bukan. Oke, yang penting coblos PAN aja ya. Ya, oke. Tetep gua isi notis juga kampanye lo boleh kan? Oke. Ya udah. Kalau gitu bagus sih lo punya prinsip. Lo menghindari dan keputusan lo tepat, lo keluar dari pekerjaan itu karena penuh resiko. Dan lo rela kerja di tempat yang mungkin gajinya lebih kecil tapi lo nyaman. Gak apa-apa, bagus. Tandanya lo punya prinsip. Gue menghargai orang yang punya prinsip. Ya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan bangun. Apa? Ya. Nih, gue mau ngomong apa? Aku mau bilang saya sorry aja sih Mas. Aha. Soalnya aku udah mikir yang enggak sebelumnya ke calon istriku. Aku mikirnya udah buruk, tapi ternyata yang di pikiran aku tuh salah. Oke. Sorry ya. Oke, ya udah. Sekarang jadi mau nikah nggak? Jadi, Mas. Jadilah. Jadi. Jadi. Nanti kalau misalnya lo nikah, kasih tahu. Gua kasih hadiahnya Ohimen. Iya. Hadiah berarti ya. Iya. Oke, guys, kasih komentar ya. Terima kasih. Jangan lupa 14 Februari pemilu. Kalau yang luar negeri ada yang udah duluan, ada yang kirim pos. Coblos Uya-Kuya, kertas kuning DPR RI dari Partai PAN, DPRD-nya Astrid untuk warga Jakarta Selatan, kertas warna biru. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caleg lain kasih gocap, kita tetep pilih Uya-Kuya. Caleg lain kasih cepek, kita tetep pilih Astrid Kuya. Kita pilih orang